Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fiska Nur Hasanah dengan NIM 240111052 dari kelas Matematika 24064 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu tentang bangun datar. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Feli Ramuri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tujuannya. Jadi, apa sih tujuan kita untuk mempelajari bangun datar itu? Nah, yang pertama, siswa itu mampu mengenal berbagai bangun datar. Yang kedua, siswa itu dapat memahami sifat-sifat apa saja yang ada di bangun datar. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami dan menerapkan rumus luas dan keliling bangun datar untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak apa itu bangun datar? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bangun datar itu. Jadi bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki kedalaman, tinggi, ataupun ketebalan. Nah, jenis-jenis bangun datar yang akan saya bahas itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sebelumnya, saya mau tanya, teman-teman pernah nggak sih melihat benda-benda di sekitar teman-teman itu yang berbentuk bangun datar? Yang pertama ada mungkin laptop yang berbentuk persegi panjang, papan tulis yang berbentuk persegi panjang, jam yang berbentuk lingkaran, ketupat yang berbentuk belah ketupat, layang-layang, trapesium, segitiga, dan jajar genjang. Mungkin teman-teman sudah enggak asing dengan benda-benda bangun datar itu. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang persegi. Jadi teman-teman, persegi ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada 4 sisinya sama panjang, 4 sudut siku-sikunya yaitu besarnya 90 derajat, 2 pasang sisi yang sejajar, 4 sumbu simetri lipat dan simetri putar. Untuk rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi, dan rumus keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Yang kedua ada persegi panjang. Jadi persegi panjang ini memiliki sifat, yang pertama ada 2 sisi sama panjang dan 2 sisi sama pendek. Yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku sama seperti persegi, yaitu besarnya 90 derajat, dan memiliki 2 sumbu simetri lipat dan 2 sumbu simetri putar. Nah, untuk rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, dan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, yang ketiga ada jajar genjang, di mana sifat-sifat jajar genjang ini yang pertama memiliki 4 sisi. Dua pasang sisi sejajar dan tidak selalu sama panjang, dan sudutnya berhadapan sama besar. Nah, untuk rumus luas jajar genjang ini adalah alas dikali tinggi, dan rumus kelilingnya yaitu 2 dikali A ditambah B. Yang keempat ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki sifat-sifat yang pertama ada 4 sisi sama panjang, sudut berhadapannya sama besar, dan diagonalnya tegak lurus. Untuk rumusnya yaitu pertama rumus luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dan dikali dengan diagonal 2. Dan rumus kelilingnya itu 4 dikali sisi. Yang kelima ada layang-layang. Nah, layang-layang ini tuh mirip teman-teman sama belah ketupat, tetapi dia sisinya itu berbeda, dan rumusnya juga sama. Rumus luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dan diagonal 2 dikali diagonal 2. Untuk rumus kelilingnya yaitu 2 dikali A ditambah B.
Selanjutnya ada segitiga teman-teman. Jadi segitiga ini sifat-sifatnya yang pertama ada memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, jenis-jenisnya ada segitiga siku-siku sama sisi dan segitiga sama kaki. Untuk rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Dan untuk kelilingnya yaitu A ditambah B dan ditambah C. Yang terakhir ada trapesium. Nah, trapesium ini mempunyai sifat yang pertama 4 sisi. Mempunyai 4 sisi. Dan 1 pasang sisi yang sejajar. Jadi teman-teman, trapesium ini jenisnya banyak. Yang pertama ada sama kaki, siku-siku, dan sembarang. Untuk rumus luasnya itu setengah kali jumlah sisi yang sejajar dan dikali dengan tinggi. Untuk rumus kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Nah, teman-teman, mengapa sih penting untuk mempelajari bangun datar? Nah, jadi bangun datar ini tuh sangat-sangat membantu kita memahami dunia nyata, seperti arsitektur, desain, ukuran tanah, dengan mengukur permukaan batasnya. Jadi teman-teman, kita kan kalau misal membuat gedung, membuat desain dan mengukur tanah itu kan harus kita ukur luasnya dulu dan kelilingnya dulu. Jadi kalau nggak kita ukur, itu nggak akan teratur. Jadi dengan adanya bangun datar itu sangat-sangat membantu kita untuk memahami dunia nyata, teman-teman. Dan juga bisa mengembangkan logika serta kreativitas, serta menjadi dasar untuk konsep matematika lebih lanjut. Nah, jadi bangun datar ini memiliki hubungan dengan bangun ruang. Jadi setelah kita mempelajari bangun datar dan memahami apa bangun datar itu, kita akan lebih memahami, lebih mengerti tentang bangun ruang. Jadi mereka ini memiliki hubungan, teman-teman. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita membeli karpet. Jadi kalau kita membeli karpet itu kan kita harus mengukur luas dari lantai tersebut agar kita itu enggak kelebihan dan enggak kekurangan untuk membeli karpetnya itu. Jadi ukurannya itu pas, dan kita juga enggak akan buang-buang atau enggak akan melipat untuk lebihnya dan untuk kurangnya gitu. Dan juga untuk mengecat dinding. Nah, kita tuh harus tahu luas dinding itu berapa agar catnya itu enggak kurang dan enggak lebih. Dan juga berkebun, teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalnya berkebun, kita tuh kan harus menghitung luas lahan itu agar kita tuh tahu berapa banyak bibit yang kita butuhkan dan cukup untuk lahan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan melakukan ice breaking. Pastikan teman-teman tuh udah pada pusing mikirin rumus dari bangun datar dan sifat-sifatnya kan. Nah, jadi kita sebelum masuk ke yang lebih pusing lagi, yaitu contoh soal, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya adalah tepuk bangun datar. Nanti teman-teman ikutin aku ya. Tepuk segitiga, siku-siku, sama sisi. Nah, untuk ice breakingnya yaitu tepuk bangun datar. Jadi teman-teman semua ikutin aku ya. 1, 2, 3. Tepuk segitiga, siku-siku, sama sisi, sama kaki, sembarang. Yes, yes, yes. Tepuk segi 4, persegi, segi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang. Yes, yes, yes. Tepuk lingkaran, lingkaran. Yeay. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada meja belajar Andi berbentuk persegi panjang.
panjangnya yaitu 120 cm dan lebarnya 60 cm. Hitunglah luas permukaan meja tersebut. Nah, jadi teman-teman, permasalahan yang pertama itu adalah pada persegi panjang. Jadi kita akan mencari luas meja dengan menggunakan rumus persegi panjang. Nah, kita tahu kan panjangnya yaitu 120 cm dan luasnya 60 cm. Tadi kan luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Nah, kita langsung masukin aja nih 120 sebagai panjang dan 60 sebagai lebarnya. Kita kalikan, hasilnya adalah 7.200 cm kuadrat. Soal yang kedua, di mana seorang siswa membuat bendera kecil berbentuk segitiga dengan panjang sisinya 12 cm, 15 cm, dan 13 cm. Berapakah keliling bendera tersebut? Nah, permasalahan kedua yaitu menggunakan rumus keliling dari segitiga. Nah, keliling segitiga tadi kan kita tahu bahwa A ditambah B ditambah C. Nah, jadi kita masukkan A-nya sebagai 12, B-nya sebagai 15, dan C-nya sebagai 13. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 40 cm. Nah, berakhirnya sudah materi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, saya meminta maaf dan mohon ampun. Nah, sudah berakhir nih materi kita. Gimana? Apakah teman-teman sudah jelas tentang materi bangun datar? Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Dan kalau belum jelas, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai bangun datar. Sekian materi presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.